anak saya GD 2 PP-nya itu ya 2 jam setelah makan itu 450-an, 450. Kemudian anak saya dirujuk ke anak, ke dokter anak. Dokter anak dengan nyantainya dia bilang, ini gula darah bapak, gula darah anak saya. Oh, saya nggak berani periksa katanya. Langsung saat itu doang, saya nggak berani periksa, saya nggak pernah dapat pasien seperti ini. Nah, saya langsung drop kan. Ini gimana caranya gitu kan punya ya ya dokternya hanya bilang. Hai guys, terima kasih sudah mensupport dan nonton terus acara Bedante Show. Bagi kamu yang punya cerita unik dan menarik bagaimana kamu bisa bangkit dari kegagalan kamu, keberhasilan kamu, boleh kontak kita. Sama seperti mereka yang sudah cerita sama kita. Sahabat Bedante, kembali lagi di Bedante Show Season 2. Season 2, ingetin Season 2 karena Season 2 itu kita udah escalate lebih ke arah bener-bener tentang konten-konten yang inspiratif, bukan yang alay-alay pastinya. Jadi pastikan terus nonton dan subscribe di Bedante Show. Dan tamu kita hari ini luar biasa, para orang tua dari penyandang diabetes mellitus pada anak. Dan ini menarik sekali topiknya bagi saya juga pribadi karena kita jarang dengar ya. Jadi kita undang karena kita memang pengen tahu lebih banyak lagi tentang hal ini. Telah hadir di kita Bedante Show Studio adalah Pak Arif. Thank you for having me, Pak. Sama, Pak. Dan Ibu Pur ya. Oke. Ini sebelum saya salah nih, Pak. Jadi Pak Arif adalah Kami relawan ya, relawan dari IKADAR. IKADAR itu Ikatan Keluarga Penyandang Diabetes Anak dan Remaja. anak dan remaja Anak ya. dan remaja. Maka ada R-nya belakangnya ya. Oke. Jadi kami komunitas orang tua sebetulnya. Komunitas orang tua yang memiliki anak penyandang diabetes. Oke. Menarik Pak, Bu. Karena saya seperti tadi saya sampaikan sempat malah jadi bahan obrolan bercandaan karena anak-anak yang makan permen banyakan jangan. Kenapa? Biasanya kan gigi bolong. Ntar diabetes. Itu sorry loh. Karena kita bener-bener di kalangan saya ya terutama ya. Itu kalau namanya penyakit autoimun ada, pernah dengar, lalu penyakit-penyakit yang lain tuh adalah autisme ya kan. Tapi kalau untuk diabetes pada anak itu luar biasa. Bagi saya bener-bener baru ya sejak saya kontak itu saya baru tahu. Bisa tolong ceritakan, Mbak? Mungkin Bu Pur lebih senior ya. Putrinya lebih senior dari anak saya. Anak saya Faiz terdiagnosa DM itu di usia 6 tahun. Di tahun 2010 waktu itu. Kalau melihat data registrasi Faiz itu di angka 570 sekian yang terregistrasi. Artinya para penyandang DM di Indonesia yang terregistrasi itu di angka 570-an di tahun 2010 akhir November. 2016 itu saya dapat data sekitar 1250-an lah para penyandang DM DM pada anak dan remaja. Jumlah yang penambahannya sangat tinggi sebetulnya ya, karena dari rentang waktu 6 tahun itu hampir lebih dari 2 kali lipat pertambahannya. Problemnya data yang masuk adalah data yang terregistrasi oleh dokter endokrin anak. Sementara di komunitas kami itu tidak semuanya kontrol ke dokter endokrin anak. Selama dia punya anak yang menjadi diabetesi, ya, kita masukkan saja ke data ke grup ya, ke kelompok itu. Jadi pasti angkanya jauh lebih besar sebetulnya. Dan angka registrasi itu hanya mencakup kemungkinan ya rumah sakit yang memang ada dokter endokrin anaknya. Di luar itu kan banyak juga yang anak kontrol ke dokter penyakit dalam. Nah, ini yang tidak bisa masuk nih, yang tidak terdata sebetulnya. Ada juga yang begitu terdiagnosa belum sempat didata,
sudah tidak bisa diselamatkan. Ada beberapa yang seperti itu sih. Jadi data itu adalah data yang sangat kecil kalau kita lihat dari mestinya ya. Termasuk jika katakanlah kalau probabilitas misalnya pasien DM tipe 2 10%-nya DM tipe 1 pada anak, DM tipe 2 dewasa ya. 10%-nya DM tipe 1 pada anak dan remaja. Angkanya pasti jauh lebih besar, bisa puluhan ribu. Saya pernah hitung tuh bisa puluhan ribu gitu. Nah, cuma ini kan tidak terdeteksi. Dan seperti umum bahwa banyak orang yang tidak tahu dan tidak yakin ada DM tipe 1, sehingga ketika terjadi diagnosa, salah mendiagnosa, kebanyakan didiagnosa sebagai paru-paru, sesak kan? Jadi anak DM itu ketika dia masuk ketoasidosis diabetikum, dia salah satu tandanya tuh sesak nafas. Sesak ya. Nah, karena keton di dalam darahnya tinggi, sesak nafas. Nah, biasanya tenaga kesehatan mendiagnosa si anak kena paru-paru. Jadi bukan cek gula darah, yang dilakukan adalah rongsen. Oh gitu. Itu sampai sekarang masih seperti itu atau gimana? Ada yang seperti itu masih. Di daerah-daerah mungkin masih. Makanya itu sekarang ada campaign, ada campaign atau pelatihan yang dilakukan oleh IDAI untuk melatih bahwa ini ada loh. Kalau diagnosanya, ya saya kurang tahu ya, teknisnya sih tidak tahu. Tapi semoga semakin banyak tenaga kesehatan yang kalau ada anak sesek ya belum pasti paru-paru gitu, harus cek gula darah dan segala macam sih. Oke. Pak Arif itu berarti umur 10 tahun anaknya baru anak saya 6 tahun. Oh sorry, tadi ada terindikasinya? Banyak makan, banyak minum, banyak pipis, dan ngompol. Anak saya ngompol. Oke, tapi Bapak merasa bahwa ini kayaknya mesti dicek nih, itu di umur berapa Pak? 6 tahun itu. Jadi gini, anak saya itu kalau orang Jawa bilang open ya. Dia kalau masuk ke toilet umum harus bersih. Kalau kotor dia nggak akan mau. Semua anak saya 3 anak tuh seperti itu. Oke. Suatu ketika kami dalam perjalanan mudik di jalan itu tiba-tiba anak saya sebelumnya sudah ngompol di waktu mau masuk SD dia sudah ngompol. Cuma kan kami merasa bahwa hal yang wajar ya. Banyak makan itu sebelum mudik itu banyak makan dan segala macam. Nah, dalam perjalanan ke mudik itu anak saya banyak pipis, dan terakhir itu yang memicu kecurigaan mamanya ketika dia kembali ke Jakarta, Pantura macet berat, tidak ada pom bensin yang bisa kita kunjungi. Akhirnya anak saya pipis di pinggir jalan dan mau gitu loh. Sampai rumah mamanya curiga. Terus kami di rumah ada buku judulnya Dokter di Rumah Kita. Dokter di Rumah Kita atau saya agak lupa judul bukunya. Kita mendiagnosa sendiri. Saya mendiagnosa ngompol dan segala macam, larinya ke diabetes. Mamanya langsung bilang ini diabetes. Kalau saya bilang ini mungkin karena stres aja. Begitu ngompol saya marah-marahin, jadinya dia sering pipis. Bawa ke dokter umum, diagnosa dokter umum adalah paru-paru. Ada flek di paru-parunya. Dokter minta itu di ronsen, sementara mamanya enggak, cek gula darah gitu. Jadi kebetulan kami memang mamanya terutama yang mendiagnosa anak kami itu DM. Mungkin Bu Pur bisa berbeda ya. Sebentar Bu, sorry Bu ya, saya ini dulu tanggung soalnya. Iya. Mohon maaf nih Pak, mau nanya, anaknya apakah obesitas? Enggak. Beratnya sekarang? Anak saya kurus. Nah, berarti dari 6 tahun sekarang anaknya umur berapa? Sekarang umur 18. 18 ya, berarti udah 12 tapi tahun. stabil ya beratnya ya? Anak saya cenderung kurus ya. Cenderung kurus malah ya? Kurus. Oke. Nah ini gongnya Bu. Kenapa saya penasaran juga? Karena Bapak Arif aja bilang, Bu lebih senior gitu. Jadi kalau Ibu apakah merasakan awal-awal juga simptomnya seperti itu juga? Iya, saya curiga. Dia kan dulu waktu dia terdiagnosa tuh umur 8 tahun. Dan dia dari kecil memang cabi, cuma nggak gemuk. Maksudnya bukan obesitas, dia gemuk-gemuk yang anak-anak. Iya, lucu-lucu aja lah ya. Nah ini badannya kok tiba-tiba kurus. Dia ini umur 8 tahun sekitar SD lah ya, SD kelas 3.
kurus, terus habis itu dia sering makan, banyak makan gitu loh, tapi masih badannya segitu-segitu aja gitu. Terus dia itu minta minumnya tuh lebih banyak dibanding biasanya. Jadi kalau olahraga dia minta mah botol minum apa, aku bekal airnya 2 botol dong. Padahal tuh botol 1 liter loh. Ini 2 botol mau ngapain gitu? Udah nggak masuk akal gitu loh. Terus dia pokoknya sering haus itu. Saya udah curiga nih. Sering haus tuh dia pipis. Kalau malam tuh jam 12 saya belum tidur banget kan. Dia udah 4 kali pipis tuh, bolak-balik ke kamar mandi. Terus ini udah saya udah mulai curiga di situ. Saya iseng lah, saya cek sendiri. Saya ada alat gula darah kan, karena memang bapak saya DM tipe 2 gitu, tapi udah nggak ada. Jadi alat gula darahnya masih ada di saya. Saya iseng, saya cek. Waktu itu gula darahnya tuh sudah makan 300-an. 300-an saya. Umur segitu ya, umur 8 Iya, tahun ya. saya udah curiga dengan tanda-tandanya itu kan, ciri-ciri yang ya saya tahu lah karena bapak saya DM juga kan, tapi DM udah tua gitu loh. Terus saya kontak, suami saya kontak dokter keluarga. Nah itu diabetes, coba kamu ke dokter anak. Nah saya direkomendasikan ke dokter Umum ya berarti ya, umum ya masih dokter anak anak ya. yang endokrin. Oh, endokrin langsung. Langsung ke endokrin. Jadi jalur saya tuh udah benar gitu loh. Udah diarahin ke sana. Diarahin ke sana. Cuma saya nggak tahu dengan teman-teman yang lain, ya, apalagi yang di daerah yang nggak ada kesempatan untuk ketemu dokter endokrin. Nah, saya ikutin dokter itu, mesti gimana. Terus rawat inap seminggu untuk observasi, dan saya harus belajar. Kami orang tua harus belajar untuk tahu menu anak, cek gula darah, terus suntik insulin. Jadi kalau saya belum bisa, salah satu dari orang tua belum bisa nyuntikin anak, belum boleh pulang. Oh, cara nyuntiknya. Emang beda ya? Dia bukannya kayak kalau kelihatan di film ya, saya sih nggak tahu juga ya. Kalau di film kan di perut bisa. Kalau film tuh dramatis ya, main tancap gitu. Sebenarnya tidak dramatis itu sih. Itu jarumnya sih tipis banget kayak serambut lah. Cuma lumayan sih, saya pernah coba. Oh, oke. Cuma coba rasanya gitu kan. Jadi setelah dia gula darahnya udah mulai terkontrol, boleh pulang. Waktu itu seminggu di rumah sakit. Terus selama di rumah juga diawasin didampingi sama suster si dokter ini. Jadi saya yang harus ngasih laporan gula darah setiap harinya. Waktu itu didampingi nggak nyampe setahun sih. Bapak mungkin Pak Arif juga. Saya sama Pak Arif dokternya sama. Dokternya sama. Oh, oke. Kebetulan sama. Oh, berarti Bapak udah berubah ya, pada saat awal kan dokter umum kan ya. Jadi langsung udah jadi itu nanti pindah. Dari waktu itu dokter umum melihat hasil labnya kan tinggi banget ya. Anak saya GD 2 PP-nya itu ya, 2 jam setelah makan itu 450-an, 450. Kemudian anak saya dirujuk ke dokter anak. Dokter anak dengan nyantainya dia bilang, ini gula darah Bapak. Gula darah anak saya. Oh, saya nggak berani periksa katanya. Langsung saat itu doang, saya nggak berani periksa, saya nggak pernah dapat pasien seperti ini. Saya langsung drop kan. Ini gimana caranya gitu kan, punya ya dokternya hanya bilang anaknya boleh makan apa saja kok gitu. Cuma ini memang saya nggak berani periksa, harus ke dokter endokrin anak. Kebetulan di rumah saya itu di daerah Jakarta Selatan, dokter endokrin anak terdekat adanya di salah satu rumah sakit terbesar lah ya, rumah sakit swasta terbesar di Jakarta Selatan. Sama sebetulnya semua rumah sakitnya bubur. Problemnya adalah Pak dokter kami itu termasuk dokter yang ngetop, jadinya waiting listnya itu 2 minggu. Bagaimana saya gitu kan, sudah kita khawatir DM, tapi untuk kontrol itu nggak bisa. Akhirnya saya coba cari, ketemu klinik beliau masih di seputaran daerah yang sama, termasuk masih waiting list juga. Cuma waktu itu saya bilang, anak saya suspek DM nih. Saya ngotot anak saya suspek DM. Pagi kami telepon, siang saya ditelepon balik, dipastikan bahwa anak saya DM. Betul nggak anaknya DM? Iya, saya bilang anak saya DM, gula darahnya segini. Oke deh, nanti sore datang ke klinik. Langsung ya Pak? Langsung ke klinik. Karena kami
kami keluar dari keluarga yang serba keterbatasan ya. Artinya bahwa saat itu kami tidak punya uang sama sekali. Untuk kontrol pun kami hanya berbekal kartu kredit. Untuk seperti Bu Pur bisa dirawat kami nggak bisa karena tidak punya uang, karena rumah sakitnya pasti mahal ya Bu Pur. Ya pasti Pak, pasti. Ketika kami ketemu dokter cuma bilang kayaknya Bapak Ibu tegar, karena kami nggak nangis. Kami tidak nangis sama sekali gitu, cuma ketika dokternya bilang anak Ibu, anak Bapak DM tipe 1. Oh oke. Kita bilang oke. Saya cuma bilang nanti harus dokternya bilang nanti harus suntik seumur hidup. Sakit nggak dok? Pertanyaan saya cuma itu. Sakit nggak dok? Saya malah dimarahi gitu. Jangan soal sakit dulu, yang penting anaknya bisa sehat. Oke, saya terima. Ibu gimana? Jawaban seorang ibu kan. Pertanyaan seorang ibu, mahal nggak dok biayanya? Karena kan kebayang gitu. Ya akhirnya malam itu kami diajari cara menyuntik, cek gula darah dan segala macam. Mungkin kami salah satu pasien yang tidak dirawat. Bu Pur sempat dirawat untuk mendapat untuk edukasi, observasi ya. Observasi dan untuk observasi dan edukasi. Sementara kami langsung suruh pulang. Saya ingat sampai jam setengah 11 sampai jam 11 malam, dari mulai jam 5 sore. Privat dong Pak? Privat ya? Privat dari mulai cek gula darah gitu segala macam. Seminggu kemudian kami dibimbing oleh suster, oleh edukator. Susternya sama pasti. Susternya sama. di rumah. Di rumah. Jadi Berarti setiap ekspresan Pak Arif Bu. jadi setiap Jalurnya. setiap habis makan atau sebelum makan kami laporan nih. BBM dulu, dulu, masih BBM. dulu masih SMS saya. Saya masih SMS. Saya masih SMS. Seminggu masih dijawab. Seminggu berikutnya, karena kan kami harus kontrol 2 minggu berikutnya ya. Seminggu berikutnya tidak ada jawaban, tidak ada respon. Akhirnya kami putuskan, oke, kita harus belajar bareng, saya dengan sekeluarga ya. Oke, ini berarti ini sudah waktunya kita bisa mandiri. Karena kan memang kami ini dituntut untuk bisa mandiri, bisa menata laksana anak kami dengan baik gitu ya, kalau benar sih mungkin agak ini, tapi dengan baiklah, sesuai dengan yang diajarkan. Nah, akhirnya memang saya terutama ya, keluarga kami dipaksa untuk bisa mandiri sebetulnya dengan metode seperti itu. Ya hasilnya memang mungkin berbeda. Saya tidak bisa bilang berbeda juga ya. Move on-nya juga mungkin butuh proses, tapi kami bisa merasakan bahwa ketika kita mandiri, sesuatu itu jadi mudah sebetulnya. Oke, jadi bisa belajar juga ke tempat yang lain ya, maksudnya juga untuk tambahin ilmu juga kan ya? Itu kan? Iya, memang kemudian yang saya lakukan adalah, yang kami lakukan adalah mencari referensi ya. Berbeda ya dengan zaman sekarang ya. Sekarang kan begitu mudah untuk buka gadget, browsing, ketemu ada. Kalau dulu, dan saya memang lebih percaya kepada textbook ya. Karena saya pikir textbook itu lebih akurat ketimbang kita browsing segala macam yang informasinya belum tentu bisa kita pastikan kebenarannya. Semua orang boleh posting, Pak. Jadi kita nggak tahu yang benar. Jadi saya lebih banyak berdasarkan textbook yang kita anggap oke, ini bisa dipakai jadi referensi, ini nggak bisa gitu. Jadi kita belanja waktu itu, kami belanja banyak buku, kita baca, kita singkirkan buku yang tidak bisa kita baca karena ini kayaknya lebih banyak hoax-nya. Kita sortir gitu, akhirnya kita punya. Jadi dengan referensi itu, dan pastinya kebetulan alhamdulillah kami dapat edukator secara tidak sengaja, ketemu dengan edukator yang beliau membimbing kami supaya kami bisa mandiri, kemudian kami bisa menularkan ke keluarga yang lain. Itu mungkin ke Bu Pur juga dapat edukator nggak? Selain suster itu, saya dulu tuh move on-nya lama Pak. Oh, iya. Jadi saya disuruh, kami diminta dokter endokrin untuk gabung ikadar. Tapi kami maju mundur, masih kayak gini. Jadi kayak pikiran tuh penuh. Jadi apa yang dokter kasih ke saya tuh yang saya nggak masuk gitu loh. Hang gitu aja. Ini dok, kemarin suster ngasih taunya gini. Kok aku beda ya? Terus ini kenapa tinggi ya? Jadi dengan dengan sibuk dengan diri sendiri gitu loh. Pemikiran sendiri ya. Itu juga yang jadi
Sampai Iya. sekarang itu menjadi kendala. Kenapa orang tua ketika mendapat edukasi oleh dokter, keluar dari ruang konsultasi itu nggak dapat apa-apa. Bingung sendiri. Karena ketika dia masuk ke ruang dokter, yang diharapkan sebetulnya dokter cuma bilang, anak ibu sembuh. Baik-baik saja. Enggak, sembuh. 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 Orang tua Diharapkan maunya itu begitu. satu itu ya. Sembuh, nggak suntik lagi. Itu yang diharapkan oleh semua orang tua. Ketika dia berharap seperti itu, sementara dokternya bilang, nanti dosisnya dinaikin ya, segala macam ya. Oh, langsung udah. Buyar gitu kan. Nanti konsul ke gizi ya habis dari saya. Oh iya dok. Buyar gitu. Jadi ngomongnya iya dok. 1 sampai 3 tahun loh. Saya 3 tahun masih konsul ke dokter itu dan waktu itu belum ada BPJS. Oke, wow. Suami saya kebetulan PNS, kami masih ada askes lah. Tapi Ya. itu nggak bisa, dokter ini nggak bisa pakai askes. Oh, Cuma insulinnya bisa. insulin masih bisa deh ya? Sampai hari ini masih, sekarang BPJS ya udah bisa ya? Iya. BPJS kebetulan kan itu BPJS kan Baru- belum belum jadi banget. askes dulu terus Iya, waktu berubah sekarang, jadi oke. BPJS. Nah itu masuk insulin masuk di cover BPJS tuh ada proses. Kayaknya lama deh. Karena dulu kan masih askes Nah, kan. Iya. Karena dokternya sama, jadi Bu Pur juga tahu, mohon maaf ya dok, karena kami merasa bahwa konsul itu mahal, jadi setiap konsul itu kami sudah bersiap nih, kita bikin catatan, kita mau tanya nih, Apa yang mau ini. ditanya? jadi betul-betul, Sama persis sama saya. betul-betul setiap konsul kami selalu niatnya belajar. Iya. Ini begini asalnya dari mana gitu, itu yang selalu kami tanyakan dan kami keluar juga memang nggak dalam posisi blank sama sekali, bahkan hanya konsul 2-3 kali konsul sampai konsul keempat dokternya juga setelah konsul berikutnya nama anak saya Faiz kenapa gitu, Faiz kenapa, nggak apa-apa dok, kan konsul rutin gitu. Kadang karena dipikirnya sakit. karena sebetulnya kalau orang tua sudah paham, sudah bisa menata laksana dengan baik, selanjutnya itu mudah, tinggal mungkin cek lab rutin ya, Iya. sekian bulan sekali gitu. Kecuali dengan pakai BPJS memang harus rutin ya, karena untuk Untuk dapat dapat obat kan insulin. harus ketemu dokter. Oke. Nah Pak, ini ada satu poin yang saya pengen extend juga kepada sahabat Bedante karena tadi kan ada obrolan mengenai simptom-simptomnya, ciri-cirinya adalah banyak kencing, banyak minum, ya kan ya, dua-duanya sama nih, ya kan. Iya. Pak Ari juga Bu Pur juga ada. Jadi saya pengen ngasih, ya nggak tahu nih jawabannya sesuai dengan pikiran saya nggak nih. Biasanya gini Pak, Bu, kalau pada saat kita terkena nih anak kita seperti itu, kita kan tanya-tanya teman dulu, tetangga atau teman atau orang tua gitu kan ya. Pernah nggak dapat jawaban, kan wajar dia minum banyak, kencing banyak. Ada yang beda kalau terdiagnosa DM1 itu. Berat badan langsung drastis turun. Drastis turun. Nah, itu. Iya, dalam sebulan bisa 5 kilo. 5 kilo. Waktu itu anak saya cepet banget deh pokoknya, jadi kelihatan benar-benar kurus gitu Iya. loh. Kurusnya bukan kurus kelihatan tulang, cuma udah nggak cabi lah, ada sedikit cuma agak pokoknya beda di badannya dia tuh. Oke. Beda gitu loh. Beda ya. Tapi maksudnya gini, kata-kata tetangga. Biasanya ada yang ya wajar dong begitu, Iya, karena kan pasti. saya juga mengalami Iya. ada Iya. anak saya kondisi kenapa, tanya tetangga, ya wajar ditungguin aja ntar juga bisa sendiri. Nah, hal-hal kayak gitu kadang kan membuat cloudy ya. Iya. Judgement Iya, kita ya. iya. Ada ngalamin juga hal seperti itu? Oh sering. Sering. Itu mah rata-rata ya. Yes. Biasanya orang awam seperti itu. Nah, makanya kan kita kan di podcast ini sebenarnya memang kita mau meluruskan supaya juga terkadang memang kalau kita berpikir tenaga medis ya susah ditemuin lah, kadang kan belum tentu bener lah. Tapi at the end of the day, lu juga belum tentu bener gitu istilahnya kan. Jadi kalau ada tanda-tanda banyak makan, banyak minum, banyak buang air kecil, sebenarnya ada istilahnya ya, 4P kalau nggak salah ya. Berat badan turun drastis itu pasti. Terus- udah dan pasti. Banyak Dan- makan, banyak minum, tapi berat badan turun ya, gitu ya. terus- Mungkin iya. itu key-nya ya. kunci. Banyak pipis, Itu itunya. banyak buang air kecil, dan anak-anak biasanya paling gampang menandai adalah ngompol lagi. Yang biasanya nggak ngompol udah Itu paling gampang tuh sebenarnya. Jadi nggak Dia bisa ngompol nahan. lagi, udah besar, udah umur 4 tahun, anak saya misalnya umur 2 tahun udah nggak Udah ngompol nggak gitu. Tiba-tiba umur 6 tahun ngompol, mamanya langsung curiga tuh DM gitu kan. Aneh. Tapi kan tidak semua Hmm. tidak semua orang langsung merujuknya ke DM gitu loh. Ya, awal-awal pasti kan. Problemnya itu sebetulnya. Nah,
informasi itu yang sebetulnya sebenarnya yang pasti itu ada DM lah di untuk anak dan remaja ya. Berarti sekarang memang udah mesti, apalagi tadi kan diceritakan bahwa dari 2010 ke 2000 sekarang nih, 2000 terakhir berapa tadi? 2000 angka yang dirilis oleh 2014. Kemenkes 14. Itu 2018 itu 1250-an. Tapi mestinya angka itu jauh lebih banyak. Iya, saya setuju Pak, karena banyak juga kalau Ibu tadi Bu Purno ngomong mungkin orang-orang daerah gitu nggak. Saya setuju banget karena mungkin ya itu banyak orang-orang yang ngomong tuh hanya ini aja nggak apa-apa, wajar apa segala gitu. Akhirnya mestinya lebih besar lagi. Problem registrasi pun ini karena menyinggung angka ya. Ya. Tidak semua orang tua mau mengakui anaknya DM. Itu salah satu juga ya. Saya setuju juga. Ada tujuan tertentu biasanya kalau orang tua. Pertama dia belum move on ya. Iya, terus masih denial ya. Dia mau Iya. mau bikin asuransi misalnya, dia nggak mau bilang kalau anaknya itu DM. salah satu. Itu salah satu. Salah satunya misalnya itu, ntar kalau ketahuan anak saya susah cari kerja dan Iya, segala macam. itu juga. Kesulitannya adalah seperti itu. Ada keluarga yang terbuka, saya termasuk keluarga yang terbuka. Saya bahkan mengekspos anak saya penyandang DM. Kalau kata keluarga kami, bangga banget sih punya anak DM. Gitu loh. Setiap ketemu orang bilang anak saya DM, anak saya DM. Efeknya ke anak adalah anak saya bodoh amat itu. Jadi pede juga. Pede ya. banget itu loh. Dia mau suntik dimanapun dia suntik gitu kan. Dia mau makan dia cek. Ya katakanlah dia tidak cek gula darah, tapi dia kalau mau makan dia suntik gitu kan. Dia tidak malu misalnya, oh ada cewek nih di depan dia gitu, terus dia malu ngumpet-ngumpet. Enggak, dia hajar aja, dia suntik aja gitu. Tapi ada juga orang tua yang udahlah nggak perlu tahu, capek saya jawabnya, nih anak kamu kenapa sih gitu. Ada plus minusnya, mungkin plusnya dibuat kami, anak kami jadi lebih pede ya. Lebih open, lebih. Minusnya mungkin yaitu yang dikhawatirkan, walaupun belum tentu terjadi ya, susah cari kerja, susah cari jodoh, Asuransi. Asuransi itu. Tapi itu kan belum terjadi gitu loh. Itu kan hal yang belum terjadi. Yang terjadi adalah anak kita memang sudah DM. Iya, DM gitu kan. Mungkin yang menutupi bahwa anak saya bukan DM apa anak udah nggak perlu tahu, ya nggak apa-apa gitu loh. Mungkin lebih nyaman dengan kondisi itu gitu, nggak capek menjawab. Tapi Bapak sendiri dengan melakukan itu, ini pemikiran saya pribadi ya, catat pribadi, karena itu malah sangat-sangat membantu ke anaknya, karena anaknya merasa di-accept oleh orang tuanya nggak malu anaknya terkena DM. Faiz gimana? Anaknya cuek banget. Setelah dia ngerti Bapak juga ngomong orang bahwa itu dia malah lebih pede gitu. Anak ya. saya itu umur 6 tahun sudah bilang, aku kalau nggak suntik aku mati. Dengan tanpa gimana-gimana tuh ya. Yang denger yang pusing. Jadi dia hanya mengeluh minggu pertama ya. Seingat saya itu minggu pertama. Kan aku sudah sembuh, kenapa aku masih suntik? Mamanya jawab, kamu supaya sehat aja, tapi seumur hidup kamu harus suntik gitu loh. Nah dulu tuh ada iklan TCM ya, kalau malam, traditional Chinese medicine, klinik Tongfang gitu. Anak saya tuh nonton, Pak itu kan bisa sembuh Pak gitu kan. Mau dong Pak jajal gitu ya. Kadang-kadang, kamu tuh gitu. Tapi anak saya cuma umur segitu tuh mungkin dalam tahap. Tapi dia tidak pernah mengeluh sih ya. Sepanjang yang saya tahu, anak saya tidak pernah mengeluh. Kalaupun kami misalnya ribut berat, ya tetap aja dia suntik. Ada anak yang begitu berantem sama keluarganya ya, ribut dia mogok. Dia mogok, dia nggak mau suntik. Nah, anak saya enggak. Selama dari usia 6 tahun sampai sekarang 18 tahun, anak saya semoga ya belum pernah mengalami kegawatan. Belum pernah dirawat di rumah sakit, walaupun mungkin gula darahnya ya tidak bagus banget itu. Tapi anak saya belum pernah masuk rumah sakit karena itu gitu, karena DM-nya. Kita tidak bisa bilang bahwa tata laksana saya baik, cuman saya paham tentang tata laksana DM, sehingga mau tidak mau, walaupun anak saya tidak begitu paham, tapi kami berusaha untuk memberi rambu-rambu ke anak saya. Kamu nih mesti begini ya, gini. Saya tidak pernah memandang anak saya sebagai subjek ya. Kamu harus ABCD enggak? Dia objek. Terbalik. Saya tidak memandang anak sebagai objek, tapi sebagai subjek, karena dia pelaku.
suntik itu sakit. Bu Pur juga sudah ngerasakan, saya sudah ngerasakan suntik insulin itu sakit. Nggak cuma ceruk terus cabut, enggak. Oh, Ceruk, dihitung dulu. 1 sampai 10 ya. Jadi kalau nyuntik disuntik terus nggak langsung cabut karena insulinnya kalau langsung cabut bisa bluber Tidak kemana-mana. masuk gitu oh kan. dia kental ya berarti ya? Enggak, Enggak, cair. Seperti air mineral. Cuma memang kita hitung kalau menurut produsernya itu sekitar 6 detik. Tapi kami dilatihnya sampai 10 Sampai ya. 15 saya. Sampai 15 ya. Karena kan Saya biasanya 1, 2, 3, 4, 5. Ini enggak 6 detik kan 1, 2 gitu. Jadi 1, 2 sampai 10 baru dicabut. Oke. Itu pun masih suka No ada yang problem keluar. tapi ya, kayak gitu ya. Nggak masalah Kalau sih. lebih banyak nggak apa-apa. Asal jangan lebih cepat gitu. Ya, Iya. nah Iya. permasalahannya adalah ini pernah saya tanyakan sih ke salah satu lembaga pendidikan yang di beberapa rumah sakit kadang cara menyuntiknya itu seperti menyuntik yang biasa, suntik cabut. Nah, orang tua ketika mendapat edukasi itu dia mencontoh tenaga kesehatan yang di rumah sakit. Iya, oke. Jadi banyak yang menggunakan cara seperti itu, termasuk cek gula darah misalnya. Itu ternyata memang ada SOP-nya gitu, Kebetulannya. yang baik seperti apa. Harus diangin-anginkan dulu gitu. Berbeda dengan ketika dia melihat di beberapa rumah sakit yang tenaga kesehatannya ya udah main cek gitu. Ya, Sebetulnya tidak seperti itu juga. tidak seperti itu. Nah, yang sebetulnya kami ajarkan dalam bukan ajarkan lah ya, kayaknya terlalu menggurui. Sharing lah ya. Sharing ya di- kepada keluarga yang lain di sebetulnya. kadar ya. Oke. Nah, saya mau nanya Bu Pur. Bu Pur tim yang mana nih? Tim yang terbuka kepada orang-orang? terbuka. Terbuka juga ya? Karena gini, saya tuh anak saya kan ada 2, selisihnya mereka tuh 6 tahun. Nah yang kecil kadang suka kami main ke rumah eyangnya. Nah mereka tuh harus tahu. Jadi kadang gimana ya, kalau main ke rumah eyang tuh seorang eyang Iya. sama Oh. cucunya kan suka ngasih apa Iya, segala apapun macam, ya. cemilan lah, kasihan anakmu Anak gini-gini. kecil gitu ya, nggak Iya, apa-apa terus gitu ya. saya udah kasih tahu Bu, sampai saya tempel itu setelah saya ikut ikadar ada bahan makanan penukar segala macam, saya juga dapat dari Pak Arief yang di print kecil, terus itu buat di masing-masing kami, di tas saya, di tas suami saya, di tasnya anak saya gitu kan. Nah untuk di rumah eyang saya print yang seperti biasa gitu, jadi apa yang dia makan, yang boleh makan, namanya nggak boleh gitu kan. Terus waktu itu masih ngitung segala macam. Sekarang dia udah bisa mengatur apa yang dia makan, mau makan apa aja sih boleh. Dia ngopi nongkrong pulang kuliah, dia sama teman-temannya santai aja gitu loh suntik. Jadi udah dari kecil udah kami biasakan, dan dia orangnya cuek juga. Ya untuk keluarga besar juga kami bilang gitu loh, ini jangan, saya cuma kasih tahu pesannya gini, omong sama adik saya, tantenya anak-anak, sama orang tua saya bilang, kalau anak saya kesini, kami main, jangan kasih belas kasihan gitu loh, jangan dibedakan adiknya sama kakaknya, Yeah. jangan dibedakan kalau dia tuh DM1 gitu loh, karena dia tuh sama aja sama yang lain, cuma insulinnya aja yang dari luar manual gitu. Yeah. Kan yang lain kan Udah terproses ya. udah ada di dalam tubuhnya gitu kan. Nah, mereka oke aja, tapi ibu saya tuh kadang suka mesakno anakmu. Iya. Kasihan anak kamu Kadang-kadang gitu. ya kalau kita berkunjung ke rumah kerabat Iya. ya, kerabat kita bisik-bisik, aku masih suntik gak sih gitu kan. Iya, iya. Oh ya? Itu buat saya menyebalkan gitu loh. Artinya bahwa kita berkali-kali bilang Iya. anak saya itu seumur hidup suntik, tapi masih aja orang terdekat di kita bertanya, masih suntik gak sih gitu. Kayaknya usaha kita tuh sia-sia. Kalau orang luar biarin aja lah, ketemu cuma sebentar gitu kan. Paling cuma ngomongnya, lu suntik. Terus cuma gitu aja kan nggak akan ketemu lagi. Kalau sama keluarga kan Iya. pasti akan ketemu lagi, Tiap lebaran ntar ketemu lagi. Jadi Hajatan. kami tuh memang ya bersyukur juga sih dengan kondisi anak saya DM1, saya bisa mengedukasi orang lain Iya. gitu kan. Yes. Kami juga sekeluarga jadi hidup sehat gitu loh. Makanannya tadi awalnya tuh sesuai sama dia gitu kan. Lama-lama udah mulai ngerti. Lama-lama udah capek.
anak saya udah ngerti kondisi DM1-nya. Jadi saya coba bikin. Dia juga suka bikin makanan sendiri, tapi dia tetap aja ngitung apa yang karbonya sesuai nggak dengan kebutuhannya dia gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi sekarang udah puji Tuhan anak saya tuh sekarang udah kerja baru bulan Juni kemarin. Oh, oke. Umur berarti udah umur 22. 20-an. Ya oke, 22. 22 ya. Nah, waktu SMA dia juga bermasalah dengan bukan bermasalah sih ya. Ada teman-temannya yang langsung komen dengan kalau dia lagi suntik itu, lu narkoba. SMA apa SMP itu? SMA. Yang SMP waktu belum di tahu narkoba kali, satu Pak. kelas satu sekolahan di itu kan SMP Bu Pur. Yang mana? Yang Audrey pakai jaket dibilang itu menular. Itu SD. Oh, itu SD. Itu waktu awal-awal terdiagnosa. Anak saya dikucilkan temannya. Sebenarnya sih dari SD, SMP tuh dia kayak dibully gitu. Tapi karena dia cuek aja, dia nggak peduli gitu. Dia ngobrol sama teman yang diemin itu, tetap aja ngobrol gitu, walaupun dia didiemin gitu kan. Terus dia cerita sama saya, dia nggak tahu kalau itu nama bully gitu kan. Mah tadi kok aku ngobrol sama si ini, kok aku nggak didiemin aja ya. Yeah. Udah cuekin aja gitu. Terus jadi pas di awal-awal terdiagnosa ada temennya yang bilang pinjem jaketnya dia kan, mungkin dingin atau di AC di kelasnya dingin atau gimana dia nggak bawa. Dipinjem tuh ada yang komen, jangan pakai jaketnya dia loh, nanti ketularan diabetes. Diabetes menular dari mana Bu, gitu kan? Jangan diabetes menular. Kanker menular nggak, Pak? Enggak. Saya kemarin kan podcastan sama rumah singgah kanker juga gitu, iya. dibilang katanya sampai satu gang loh. Nah, problemnya Usir mereka, problemnya karena nggak boleh. yang bilang diabetes menular itu tidak cuma bukan orang awam ya. Orang di luar kita. Okay. Tapi inside orang di dalam, orang tua pun ada yang bilang, masih ada yang bilang di grup ya, diabetes itu nular nggak sih? Oh iya. Nah sejak ada omongan seperti itu, suami saya kalau lagi konsul gitu sama dokternya ngomong gitu kan, dokternya marah. Ini saya harus ke sekolahannya. Aduh jangan deh dok, malu kan saya. Maksudnya udahlah nggak usah nggak, maksudnya gini loh Bu, saya mau kasih edukasi. Bisa nggak dimasukin ke programnya anak? Saya ngomong lah ke sekolahnya, ke kepala sekolah. Akhirnya kepala sekolah oke. Terus waktu itu dokter saya ini ada timnya untuk memberikan edukasi ke sekolah gitu. Nah akhirnya dikasih kesempatan untuk masuk ke dalam programnya mereka gitu. Jadi setiap tahun anak saya kenaikan kelas, saya selalu ngomong sama wali kelasnya, walaupun mereka udah tahu anak saya DM1 gitu. Selalu ngomong, Bu, anak saya DM1, ini suratnya dari dokter. Terus kalau misalnya ada kegawatan bisa kontak saya gitu. Kalau dia lagi, jadi rutinitas dia untuk cek gula darah, untuk suntik itu saya kasih tahu juga ke mereka. Itu mungkin yang jadi salah satu poin penting ya, bahwa orang tua harus memberitahu pihak sekolah bahwa anaknya adalah penyandang DM. Paling tidak orang tua memberitahu kalau anaknya tandanya begini gini, ini dia mengalami apa gitu. Jadi supaya pihak sekolah juga bisa mengantisipasi apa yang harus dilakukan. Katakanlah kalaupun sekolah tidak bisa mengantisipasi, orang tua bisa menginformasikan jika terjadi kegawatan pada anak saya, tolong telepon Anu gitu. Telepon Anu atau bawa kemana gitu, ke IGD-nya rumah sakit yang mana gitu. Itu penting sebetulnya, karena mungkin yang paling sering adalah hipoglikemia ketika gula darah anak turun. Misalnya dia kondisi gula darahnya bagus, olahraga terlalu bersemangat, tiba-tiba dia pingsan tuh bisa orang akan ini karena apa ya, kecapean dan segala macam. Anak DM belum tentu, bisa jadi pingsan itu karena gula darahnya turun, dan kegawatan karena hipoglikemia itu hitungannya menit gitu loh. Kalau tidak segera ditolong, fatal akibatnya. Dengan suntik ya? Enggak dong. Enggak. Langsung dia harus dapat karbohidrat. Oh, oke. Dia harus dapat karbohidrat. Gula darahnya rendah gitu. Karena dia harus dinaikkan gula darahnya. Oh, kalau suntik malah turun ya? Iya. Nggak boleh ya? Kalau suntik tuh sama aja, cepetan mati dong. Sorry Pak. Tapi mau belajar. Tapi ketika hipoglikemia memang tindakannya harus kasih makan justru ya. Nah, Cairan, ketika kalau dengan air kan ada yang
ngomong kata teh manis atau Iya. gula-gula yang penting masuk ada atau gula dulu gitu. sebetulnya kalau di Iya. di negara modern ada yang namanya glukagon ya. Glukagon. Jadi itu kayak di film-film tancap Ya, cat gitu. Di Indonesia Di belum Indonesia belum ada, nggak dijual. Hanya mungkin rumah tidak, sakit yang punya. dalam tanda petik secara keekonomisan belum bisa. masih mahal lah ya. Jadinya nggak ada yang beli gitu kan, nggak ada yang beli dan segala macam. Nggak dijual juga Jadinya kan Pak di sini? Hah? Nggak dijual. nggak dijual ya. Ya. Adanya di Singapura. Kalau iya? mau. Jadi itu yang perlu di ini sih perlu di Antisipasi ya sama orang tua perlu terbuka kepada pihak sekolah. Katakanlah dia tidak terbuka kepada semua orang gitu, tapi paling tidak dia sudah bicara ke kepala sekolah segala macam. Kalau kami mungkin Bu Pur juga Faiz anak saya ya bodoh amat itu kan temennya. Kita waktu itu malah cek gula darah misalnya harus di waktu SD memang dia mendapat sedikit justru dari ke sekolahnya itu mendapat apa ya dalam tanda petik penolakan ya. Oke, kalau terjadi apa-apa kami tidak bertanggung jawab. Oke. Oh, masalahnya bukan soal tanggung jawab, hanya tugas sekolah dan memberitahu jika anak saya terjadi sesuatu gitu kan. Itu kan bukan sesuatu, itu kan sudah SOP-nya sekolahan sebetulnya. Tapi ketika mendapat gitu seperti Audrey mungkin ya, ketika saya lapor ke dokternya langsung marah gitu kan. Apa perlu saya panggil gitu kan. Tapi Karena ketidaktahuan ya. Iya. tapi begitu kebetulan karena kami mengekspos anak saya gitu, saya mengekspos anak saya, ada media yang meliput di sekolah tersebut, sekolah itu kemudian terbuka gitu loh. Oke. Masuk SMP nggak ada masalah, masuk SMA nggak ada masalah. Saya tanya, kamu dibully nggak? Enggak gitu kan. Kamu nggak dibully nggak? Gitu. Semua orang juga tahu gitu kan. Semua orang tahu, guruku malah minta dicek gula darahnya gitu. Oh ya udah. Bapak sadis tanya gitu kan anaknya. Tapi mental anak-anaknya juga pada kuat ya kalau kayak begini ya. Maksudnya Aduh. Anak saya tuh SMP dia pernah demam dan dia ngoceh di rumah saya baru tahu unek-uneknya dia pas di demam itu saat dia demam. emang itu berarti adalah salah satu ciri-ciri dia Orangnya tuh introvert jadi nggak mau ini ya, nggak nggak mau mau ngomong cerita ya. Jadi saya tahu kondisinya dia di sekolah itu dari teman saya yang anaknya tuh sahabatan sama dia. Jadi dia barter makanan, saya tahu walaupun dia nggak ngomong gitu kan. Ya jadi saya bekalin makanan dia sesuai dengan Jatah, menunya, ya, menunya hitungan karbohidratnya, terus mungkin anaknya bosen makannya itu aja. Temennya ada kentang goreng, dia sayur, nasi merah, terus beberapa buah juga ada, snacknya juga ada. Nah dia mungkin pengen kentangnya gitu kan. Yeah. Tukeran sama temennya, terus dia nambah lagi. Temennya bilang gini, kamu kan nggak boleh makan kayak ginian banyak-banyak. Jadi temennya ini tahu, sahabatnya ini tahu. Akhirnya mamanya dia, teman saya cerita, anakmu tuh waktu itu ini loh makan kentang anak gue. Hah? Sorry ya kalau celamitan gitu, bukan gitu kan nggak boleh gitu. Ya untuk lo tahu aja, dia bilang gitu. Oh udah nggak apa-apa. Tapi saya nggak ngomong sama anak saya nggak mau marahin dia gitu. Mungkin dia aja disuntik tuh udah sakit gitu kan. Ngapain juga dimarahin gitu kan. Nah terus di waktu demam itu dia cerita, bukan cerita, maksudnya ngigo tapi dia keluarin semua gitu loh. Saya cuma saya peluk doang. Semua cerita dia. Ya mungkin itu yang karena anak introvert jadi depresinya udah mulai membengkak sampai satu dia titik. Keluarinya pas demam. Terus tapi demamnya bukan gara-gara enggak, memang sakit. Memang lagi sakit. Lagi sakit dan dia demam. Jarang-jarang dia kalau sakit memang agak manja. Ya seperti itu padahal anaknya tuh tough banget gitu loh. Nanti di saat dia seperti itu dia ngeluarin, saya jadi tahu gitu kan. Sebenarnya dia nggak boleh begini. Jadi satu kalau dia hipoglikemi, saya tanya, tadi suntiknya kebanyakan Kak. Jadi saya terlalu banyak nanya gitu loh. Mungkin ya khawatirnya orang tua ya. Terus kalau tinggi saya juga tanya. Terus suami saya bilang gini, kalau dia lagi hipo jangan ditanyain mulu mah, udah biarin aja.
Terus Iya. kalau lagi tinggi jangan dimarahin. Jadi ada dua kegawatan sebetulnya di penyandang DM tipe DM. 1 ya. Hmm. Hiperglikemi itu gula darahnya tinggi terus, dan hipoglikemi Kekurangan gula darah. gula darahnya Gula turun. rendah ya, Ada batasan, misalnya kalau nggak salah 70, di bawah 70 itu hipoglikemi. Kalau hiper itu tergantung target sebetulnya. Ada target yang katakanlah dokter memberikan target 150 ke atas itu hiper. Ada juga yang ngasih target 200. Itu kenapa berbeda-beda kemudian menjadi dalam tanda petik terapinya. Hiper itu ketika di gula darah tinggi kemudian tidak di-maintain dengan baik bisa mengakibatkan keton tinggi, keton dalam darah ya Bu Pur ya. Iya. Nah, efeknya adalah anak mengalami ketoasidosis diabetikum, yaitu sesak nafas yang tanda-tanda awal tuh. Oke. Sesak nafas yang dianggap sakit paru-paru, Pokoknya muntah, sakit. hilang kesadaran, dan rata-rata kematian pada anak DM adalah karena KAD. KAD, ketoasidosis diabetikum. Jadi ketika dia sudah masuk ke IGD dalam kondisi semua sudah terlalu parah gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Jadi kematian terbesar pada anak DM tipe 1 adalah karena KAD. Tapi ada juga kegawatan yang kalau hiper itu hitungannya mungkin hari ya. Hari, kadang-kadang minggu, tergantung daya tahan si anak. Tapi kalau hipoglikemi, gula darah Menitan. rendah, itu hitungannya menit. Karena lemes banget ya. Pertama lemas. Bisa kejang dia. Bisa kejang. Dan kami selalu berkhawatir kalau anak kami hipoglikemi tanpa ada yang tahu. Ketika dia pingsan, tidak dapat pertolongan, hitungannya cuma menit. Iya. Dia akan bisa kehilangan nyawa gitu loh. Oke. Kalau hiper itu, ya kita bisa prediksi ini sebetulnya. Dalam sehari 2 hari, kayak tinggi terus. Kelihatan ya, oke. Apalagi tambah tidak suntik misalnya. Oke. Apalagi tambah tidak suntik ya sudah, itu micu banget itu loh. Tapi kalau hipoglikemi itu yang Selain sesek seperti yang hiper ya. Selain sesek dia kayak kan ada kata-kata di orang-orang tuh, lu kebanyakan gula lu jadi aktif banget gitu. Itu sama juga atau beda? justru lesu ya. Malah lemas. Hiper malah lemes ya. Oke. Nah, kalau yang hipo, Pak, ini yang karena rentan banget ya. Saya Hipo juga pengen itu paling mudah adalah ada anak yang lapar. Rasanya lapar banget. Lapar berat itu biasanya kalau dia sensitif itu hipoglikemi. sensitif deh. Dia Keluar lapar, keringat dingin. keluar keringat dingin. Oh iya, oke. Kayak orang lapar lah pokoknya. Iya, kayak orang Kayak kurang orang gula lapar ya. darah. Tanda-tanda orang lapar lah Iya, gitu ya. oke. Tremor. Tremor, ya nggak bisa mikir, marah-marah pengennya gitu kan ya. Saya juga sering sih. Nah, biasanya kehilangan konsentrasi dan segala macam. Udah pokoknya gue nggak mau ngomong apa-apa gitu kan. Hipo tuh lebih parah karena dia menyerang, kalau sering bisa menyerang saraf. Nah, saya mau tanya lebih jelas lagi untuk yang hipo ini. Kan tadi kan dibilang kemungkinannya anak itu bisa pingsan. Nah, pada saat dia pingsan kan disuruhnya kasih makan tuh atau kasih minum. Ada kondisi juga di mana pada saat orang pingsan kan kalau dikasih makan dia gimana bisa ngunyah dan Makanya pakai yang harus cairan. yang dilakukan, dia harus segera dibawa ke IGD. oke. Secepatnya harus dibawa ke IGD. Dalam perjalanan ke IGD itu kita bisa memberikan dia diolesi madu di bibirnya. Olesi madu. Madu yang paling cepat ya. Madu di Gula bibir. itu air gula itu bisa Kan nggak? tersedap, dia nggak bisa. Karena Oh, kan pokoknya dia apapun dia yang cairan pingsan. cepet, iya makanya itu Karena itu dia pingsan, terdesak. kalau dia berdiriin juga nggak ini. Iya, kan? Ini saya awam ya Pak ya, jadi mohon maaf. ah. Pokoknya pikiran awam, saya kalau mau bantu orang gimana gitu kan. Justru tersedak itu juga bikin kegawatan lain. Maka yang dia sarankan adalah mengolesi bibirnya dengan madu. Kalau Dengan anak madu? Kalau anak tuh sudah tidak bisa respon dan segala macam Ya, gitu kan. oke. Kadang-kadang kejang. Kalau kejang kalau juga kejang dia harus Misalnya bisa kayak step di- gitu kan. tangan tahan dulu ya tahan supaya nggak lidahnya. gigit lidah kan. Oke. Terus dikasih madu. Madu ya utama ya. Dan harus bawa ke IGD. Oke. Dan IGD harus bilang kemungkinan besar adalah hipoglikemi. Kalau tuh anak masih bisa diajak ngomong, masih bisa ada kemungkinan dia sadar, buru-buru kasih makan. Iya. Bebas deh kamu makan apa. cairan paling cepat sih cairan manis. Tapi kan hitungannya tadi kan menit ya katanya. Nah, Jadi respon anak-anak berbeda-beda. oke. Respon anak berbeda-beda. Ada anak juga yang minum manis naiknya lama gitu. lama. Ada juga dia harus minum manis. Kalau anak saya karena sudah dari kecil terbiasa, oke kamu kalau ke hipo makan aja deh yang ada di depan kamu.
Jadi dia nyantai aja gitu, dia makan gitu. Tapi dia tahu bahwa Batasannya. ketika alarm hipo dia ini, dia cek gula darah, aku hipo nih gitu. Ya udah, dia cari makanan, entah dia bikin susu atau apa. Oke. Itu yang dilakukan sih. Susu juga boleh ya? Boleh. Jadi sebenarnya pantangan lo nggak ada ya? Nggak ada sih. Pantangan kayak Gula murni ya, pantangan. iya. Kita berusaha untuk tidak menggunakan gula murni. gula murni dalam artian yang dari tebu Gula ya? pasir. Iya. Tapi kalau dari Ada kan ada gula yang- khusus diabetes. ya yang campuran kita nggak sebut merek ya, kita tapi yang campuran dari pohon-pohonan itu yang itu Iya. juga ada ya? Iya. Oke, oke. Itu bisa digunakan sih. Walaupun memang ada batasan perharinya Oke. gitu. Jadi pasti kalau misalnya ketemu orang yang pasien atau apa yang kita tahu bahwa dia emang DM, ya mesti ada ini ya pengolesan untuk madu ya paling Nah, cepat ya. itu yang sebetulnya itu bagian dari 5 pilar. Kita selalu diajari oleh 5 pilar diabetes menata laksana anak kita. 5 pilar ini salah satu pertama saya nggak bisa bilang edukasi ya karena urutannya saya nggak begitu hafal, Baik, tapi oke. edukasi itu ya seperti ini nih sebetulnya kita Yeah. mengedukasi anak kita, mengedukasi diri sendiri, mengedukasi awam gitu Oke. bahwa kalau kamu hipo begini, kalau hiper begini, itu salah satunya. Oke. Kemudian monitoring. Oke, monitoring. Monitoring itu cek gula darah Gula rutin. darah. Rutin itu dalam waktu Idealnya itu kebutuhan. paling tidak mau makan cek rutin. Cek sebelum gula darah makan. sebelum makan. Iya. Oh, berarti sehari bisa berapa kali ya? Iya. Oke. Bahkan kalau mau kontrol itu sehari bisa 6 kali atau 7 kali. Oke. Kemudian suntik insulin. Oke. Itu juga wajib harus tidak Sebelum boleh makan. Iya, tidak boleh tidak suntik. Karena ya seperti kata anak saya kalau nggak suntik itu mati gitu. Bisa ya. mati. Karena insulin itu harus wajib untuk tipe 1 ya. Kemudian mengatur pola makan. Nah, ini ya, mengatur pola makan itu si anak boleh makan apa saja, boleh makan apa yang dia suka, yang penting dia hitung. Dia hitung, dia sesuaikan dengan dosis insulinnya. Kalau sebaiknya adalah sesuai dengan besaran. Kalau kami menggunakan regimen basal bolus. Basal bolus itu menggunakan insulin kerja cepat dan kerja lambat. Kerja lambat itu disuntikan bisa malam atau pagi hari, kerjanya itu 24 jam. Sementara insulin kerja cepat itu namanya bolus ya, itu kalau mau makan suntik. Kalau gula darah tinggi disuntik pakai itu, gitu, dikoreksi namanya. Nah, makan itu harus sesuai dengan apa ya, dengan katakanlah setiap mau makan dia harus 20 gram, 30 gram karbohidrat, ya harus gitu. Boleh lebih, tapi harus ditambah insulinnya. Oke. Nah, boleh lebih harus ditambah insulinnya, harus dikoreksi. Kemudian setelah itu olahraga. Jadi anak DM itu harus olahraga. Harus olahraga ya? Itu saya juga mau tanya tadi, Harus apakah boleh olahraga. olahraga atau belum? Tapi harus olahraga ya dengan kadarnya. Olahraga, kalau dia olahraga prestasi, dia harus memberitahu kepada pelatihnya misalnya. Kalau terjadi sesuatu pada saya mesti ini nih gitu lah. Ketika dia olahraga prestasi, dia harus menyiapkan, dia harus rajin cek gula darah per 30 menit misalnya. Terus menyiapkan karbohidrat, karena jika terjadi hipoglikemi dia langsung tahu bahwa dia harus ini. Dan dia harus memberitahu orang sekitarnya bahwa dia penyandang DM. Tapi kalau sebaiknya anak adalah olahraga rutin, olahraga apa ya namanya, aerobik ya, atau apa ya namanya, yang ringan gitu ya. Karena banyak pasien DM yang ketika dia rajin berolahraga, justru kebutuhan, bukan dalam tanda petik bahwa dia hilang ya, tetap dia suntik insulin, tapi kebutuhan insulinnya relatif tidak semeningkat yang mager. Oke, karena mungkin makanannya diproses ya. Nah, karena bergerak anak mager dia. itu lebih cenderung lebih tinggi insulinnya Kebutuhannya. karena dia main gadget, di ruangan yang berdingin, dia main gadget segala macam. Kadang-kadang ketika orang tuanya nggak ada, jatah snack yang seharusnya buat jaga-jaga hipoglikemi, dia makan gitu kan. Terus dia merasa bahwa makan snack itu nggak perlu suntik, ya akhirnya Terabas. ketika dia mau makan, gula darahnya tinggi banget, koreksinya jadi banyak. Oke. Yang kelima, Pak? Itu olahraga. Olahraga yang kelima. Jadi ya, oke. 5 pilar itu kalau kita paham, keluarga paham,
Nah, sebetulnya menata laksana anak kita itu tidak sulit. Oke. Nah, eh, ada regimen penyuntikan insulin yang saat ini dipakai, yaitu yang eh, metode basal bolus kalau makan suntik, atau kita bilang konvensional ya. Konvensional. Yang suntik 2 kali sehari 2 kali, pagi dan sore. Oke, nggak dihitung makannya ya? Hitung justru itu kalori. digunakan untuk anak yang bisa menata laksana dirinya dengan baik banget. Dia tahu makan harus jam 7. Oh. Dia tahu Benar-benar makannya terjadwal. harus sekian kalori, karena berbeda. Kalau mereka yang Hitungannya menggunakan kalori. konvensional itu hitungannya kalori. Oke. Sementara kalau yang basal bolus kami menghitungnya dengan karbohidrat. Karbohidrat. Nah, karbohidrat itu kita bisa menghitung, oh kalau sekian karbohidrat, satu dosis insulin bolus itu sekian karbohidrat. Itu berbeda antara anak saya dengan anak Bu Pur gitu loh, karena hitung-hitungannya pasti berbeda. Nah, untuk mereka yang menggunakan basal bolus itu juga harus tahu namanya rasio insulin dengan karbohidrat. Jadi kalau dia dia si anak tiba-tiba makan fast food gitu kan, mungkin dia harus makan cuma nasi, katakanlah nasi sekepal, terus ayam tanpa kulit sekian, masuk ke Menunya, jatah makannya. Ada Coke, ada soft drink, Iya. ada burger gitu kan. Iya. Nah, ini kan Itu harus lebih- ditambah. Oke. Nah, dengan basal bolus itu bisa ditambah, dengan insulin kerja cepat itu bisa ditambah gitu. Oke. Ada. Nah, orang tua harus tahu itu berapa jumlah karbohidratnya, mesti suntik berapa nambahnya. Oke. Ini ujian dulu, Pak. 5 pilar: edukasi, Monitoring. suntik insulin, Mengatur pola mengatur makan. pola makan, dan satu lagi Olahraga. terakhir olahraga ya. Jadi harus 5 ini. Bagi Anda mungkin yang sahabat Bedante mungkin yang masih berpikir-pikir atau gimana, atau masih murung bahwa anaknya ada DM, tapi ya dengan 5 EP ini berarti masih bisa ini ya, lebih bisa tenang lah ya, udah ada aturannya, ada SOP-nya gitu ya istilahnya ya. Tata laksana dengan baik itu, jadi kita bisa menjalani hidup sehari-hari anak DM1 itu seperti anak-anak yang lain. Sama orang lain. Jadi kita sebagai orang tua DM1 tuh memang harus kayak pelatih lah. Oke. Kayak Trainer lah ya. pelatih yang berjalan beriringan dengan si atlet. Ya. Kita punya goals. Jadi kalau pelatih itu kan dampingin terus nanti evaluasi. Jadi kita mau dapat, jadi saya sama anak saya misalnya ada dia tuh nggak pernah mau diatur-atur yang segala macam, karena dia sudah mandiri. Dan dia mau misalnya HbA1c kamu besok mau seberapa gitu. Jadi kami setiap 3 bulan sekali tuh memang harus cek HbA1c. Oke. Dia tuh udah tahu, kayaknya HbA1c aku yang sekarang nih jelek deh. Dia udah tahu karena gula darah dia kemarin-kemarin dia bisa ngeliat gitu loh. Oke. HbA1c dia untuk yang jadwal sekarang ini berapa nih, dia udah bisa tahu gitu, bagus apa enggaknya. Jadi kami orang tua penyandang DM1 tuh harusnya seperti itu, mendampingi anak-anaknya. Jadi jangan, kalau anak lagi gula darahnya tinggi tuh jangan dimarahin deh. Ya. Karena kan gula darah tuh terpengaruh dengan macam-macam, dengan kegiatannya dia, Ya, mesti aware lah ya. stresnya dia. Terus apalagi kalau udah anak yang pubertas, Ya beda lagi ya. ya Nggak stabil emosionalnya. PMS itu mempengaruhi banget. Oke. Kalau untuk yang anak-anak gadis ya seperti itu. Jadi kita harus benar-benar sebagai pelatih lah Oke. untuk satu tim gitu. Satu Nah, tim. ngomong satu tim ya, yang banyak ya orang tua yang menganggap punya anak DM itu beban. Iya. Dari beban moral, beban ekonomi, segala macam. Karena anak dianggap beban, ketika orang tua lelah, yang jadi sasaran adalah dari sekian anak, cuma anak yang DM yang kena.
alasannya macam-macam. Oh, kamu nggak suntik nih sekarang ini, Dimarahin. mama bapak cari uang buat kamu, bla 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 gitu kan. Itu terjadi. Kemudian saya punya anak DM. Keluarga istri saya bilang, ini gara-gara keluarga kamu nih, keluarga suami kamu nih. Begitu juga keluarga saya kan, keluarga besar saya. Ini gara-gara keluarga istri kamu nih, anaknya DM. apapun Kamu itu. selalu salah menyalahkan. Ya, pointing terus. Itu yang terjadi adalah kemudian anak dianggap sebagai pemicu keretakan rumah tangga. Padahal bibit-bibit itu sudah ada sebetulnya kan. Oke. Cuma kebetulan anaknya jadi DM gitu, udah jadi alasan. Oke. Berikutnya adalah ada keluarga yang merasa bahwa punya anak DM itu, ini ada sih yang terjadi ya, menggalang dana dan segala macam. Mengeksploitasi anak. Ya. Terbuka boleh tapi bukan mengeksploitasi ya. Iya. Untuk cari cuan. Iya, itu yang terjadi gitu loh. Demi kesembuhan dan segala macam, menggalang dana dan segala macam. Pastikan dulu anak kita tuh nggak bakal sembuh gitu loh. Dan awal-awal biasanya orang tua adalah denial ya, penolakan. Ketika dia ke dokter endokrin anak bilang, ini anaknya nggak bisa sembuh, suntik insulin terus umur hidup. Orang tua nanya, penyebabnya apa? Udahlah, nggak usah tanya penyebabnya. Kenapa, Bang? Karena memang penyebabnya tidak diketahui. Iya. Faktor autoimun itu penyebabnya nggak diketahui. Dokter cuma bilang, paling autoimun dan segala macam. Orang tua merasa, percuma dong ke dokter nih, nggak pinter dokternya. Biasa. Itu Pindah dia, kata-kata cari itu second juga. opinion. Heeh. Cari second opinion ke dokter endokrin anak yang lain. Sama, dia pindah lagi. Di Indonesia dia mendapat pernyataan yang sama, dia pindah ke luar negeri. Di luar negeri sama, akhirnya dia cari alternatif. Celupin batu, Pak. banyak. Ada yang seperti itu Banyak. sampai miskin ya, Pak? Dan itu dialami semua ya, mungkin dari mulai kelas, dari mulai strata ekonomi bawah, dan ini kan semua nggak pilih-pilih gitu loh. Bahkan mungkin kalau berdasarkan data Sumir, data-data yang kita ini, kebanyakan justru masyarakat menengah ke bawah. Oke. Masyarakat menengah ke bawah itu memang kita tidak bisa menghakimi juga ya. Cari uang juga susah. Cari uang udah susah gitu kan. Misalnya si bapak, gue udah capek-capek cari duit nih, lu yang ngurusin, ya kan. Si ibu, anak gue banyak, nggak mungkin nggak. Padahal merawat anak DM itu harus satu keluarga. Iya. Kalau perlu kita melibatkan adik-adiknya, kakak-kakaknya. Kalau di rumah itu ada eyangnya, kita melibatkan eyangnya. Kalau di rumah itu ada tantenya, kita harus melibatkan tantenya. Karena apa? Ya memang itu PR bareng gitu loh. Kalau mau survive bareng gitu loh. Saling Jadi support. kadang ada orang tua yang merasa ini tanggung jawab si ibu. Kamu Ibu yang ke lagi. dokter, aku cari duit, tuh kan? Enggak dong. Kalau ke dokter bareng-bareng, edukasinya bareng-bareng. Jangan begitu anak mengalami kegawatan, si bapak merasa ibunya yang tahu gitu kan. Banyak terjadi kan, Bu Puri. Iya. Itu yang kemudian akibatnya di anak sih sebetulnya. Iya. Kasihan anaknya. Kasihan anaknya banget ya, karena apalagi kalau sampai merasa anaknya tuh udah mulai dewasa dan mengerti kanan kiri, marah-marah karena aku nih. Lalu dia merasa dikucilkan. Wah, itu kacau Nggak banget usah kan dewasa bagaimana. lah. Yang kecil juga Oh ya, begitu. kecil juga udah bisa berasa ya. Iyalah. Merasakan. Kalau Ada perbedaan kan pasti ada, kayak misalnya yang tadi tuh mau dikasih makanan, yang ini dikasih permen, yang itu dikasih perbedaan nyata adalah ada. itu. Kelihatan banget. Lalu yang keduanya lagi juga dikucilkan, kayak ngerasa dikucilkan karena ini orang tua berantem gara-gara gua gitu. Terus apalagi sampai macam-macam lah, itu wah itu kacau ya berarti ya. Banyak faktor. Sorry, satu hal yang tadi saya belum tanya ke Bapak untuk sahabat Berianti, kita udah ngobrol tadi di sebelumnya Pak. Kan tadi DM ini tidak ketahui penyebabnya.
faktor untuk keturunan bagaimana Bapak Ibu? Karena Bapak kan tadi udah cerita sama saya kan bahwa Bapak nggak ada keturunan untuk DM ya. Dimungkinkan sekali Ada sih kemungkinan. ya. Ada kemungkinan ya. Dem tipe 1 itu karena faktor, saya agak ini mungkin main di sekali ya. Kita selalu informasi yang diajarin kita bahwa itu ada faktor genetik. Jadi mungkin ketika terjadi ada hal lain yang di luar tubuh kemudian menyerang tubuh kita, genetik yang di dalam tubuh kita berubah nih, bereaksi gitu kan, yang memicu autoimun. Mungkin saya tidak bisa membedakan antara genetik dengan keturunan. Itu. Bayangan saya tuh genetik sudah ada di dalam kita, kemudian ada pemicu lain yang kemudian terjadi mutasi gitu loh. Kayak X-Men. Terjadi mutasi. Sementara ada juga yang memang karena faktor keturunan. Justru sebetulnya yang punya potensi faktor keturunan itu lebih enak. Karena apa? Sudah dari awal dikasih tahu. Jadi keluarganya sudah ada. Iya. Udah tahu Harus Anak ngapain Anda kemungkinan besar akan kena DM, termasuk Anda gitu. Jadi mesti melakukan ini, hidup sehat, jangan obesitas dan segala macam. Problemnya memang orang tua kan seneng nih kalau anaknya cabi, gemuk gitu ya, lucu. Gemuk tuh lucu gitu. Padahal sekarang gemuk itu penyakit gitu loh. Itu yang harus dihindari. Selama pandemi ini banyak juga keluarga yang punya anak penyandang DM tipe 2 yang masuk ke grup sebetulnya. Itu frekuensinya cukup banyak. Jadi ada kemungkinan memang selama pandemi anak nggak banyak keluar, rumah kurang terpapar. Nah, termasuk terpapar sinar matahari ya. Kekurangan vitamin D juga memicu proses autoimun. Jadi anak yang mungkin mager di rumah, yang banyak main gadget di ruang ber-AC dan segala macam, sembari ngemil, obesitas, begitu keluar ya tidak usah ngomongin dia mengkonsumsi gula gitu, tapi dia makan pun kan mengandung karbohidrat. Nah, itu juga memicu, apalagi orang tuanya punya potensi untuk DM. Sekarang ini kan kita punya kecenderungan main di tempat tertutup. Mau main bola nggak ada lahan. Ya kan? Mau main bola di jalan raya udah keburu tet gitu. Padahal paparan sinar matahari itu penting. Ada contoh, ada penyandang DM yang di daerah pinggiran Jakarta. Dari kecil dia senangnya main layangan. Mainnya di kebun karena rumahnya dekat kebun. HbA1c-nya itu bagus. HbA1c-nya bagus dibanding mereka yang dibanding anak saya ya. Saya ambil anak saya lah, contoh anak saya. Anak saya yang lebih senang di rumah, nggak mau main, nggak mau bergerak. HbA1c dia lebih bagus. Dari keluarga yang bisa dikatakan sederhana ya, Pak. Bawah gitu, bawah banget. Yang makan seadanya dan segala macam, tapi anaknya bagus gitu loh. Hebat itu keluarga. Itu dimungkinkan karena si anak ya main di kebun gitu kan. Banyak olahraga, main bola segala macam. Anak saya mana mau main bola. Itu yang bisa. Beda juga ya. Itu bikin perbedaan yang cukup tanda petik signifikan sih. Oke, wow, ini informasi yang sangat-sangat baru bagi saya pribadi. Tapi yang pasti ini ada ya Pak ya. Dan melalui survei kan ini DM1 ini juga peningkatannya lumayan tinggi. Itu pun yang masih terdeteksi ya, yang terdaftar gitu ya. Jadi kita masih bisa berpikir tuh ya kayak mungkin kita kalau bisa ngomong kayak COVID awal-awal tuh yang ngetes cuma sedikit di Indonesia. Ada kasus lucu sebetulnya, bukan kasus ya. Di sebuah rumah sakit di Jakarta, itu rumah sakitnya tidak tahu jumlah pasien DM-nya. Ketika bikin acara, tiba-tiba manajemennya kaget, loh banyak ya pasien DM-nya. Acara dan ikadar, Pak. Ya, acara edukasi ya. Manajemennya nggak tahu kali Pak, bukan rumah sakit ya kali. Kadang manajemennya nggak nanya kali. Ya, artinya bahwa kemudian kan kita balik lagi ke registrasi ya. Bagaimana registrasi itu bisa jalan kalau pihak rumah sakit pun datanya tidak mestinya si data itu bisa diambil ya, bisa diperoleh ya. Kadang ada dokter yang dia melayani BPJS
karena begitu banyak pasiennya, dia tidak sempat melaporkan misalnya. Oh, Ada seperti itu. iya. Saya mana sempat Pak mendata. Saya punya waktu cuma 2 menit buat periksa pasien. Bagaimana saya bisa menginput data itu? Gitu loh. Jadi di Jakarta pun banyak yang tidak terdata sih. Ya, itu di Jakarta, Di kota Jakarta. besar Jakarta ya. Yang dokter Bagaimana endokrinnya paling banyak. Nah, Dokter endokrin paling makanya banyak. apalagi dengan daerah-daerah yang Iya. di mana, dan saya pernah ke daerah yang juga nggak ada listrik, Pak. Nah, Nah, itu kalau di- untuk turun aja, wah. Di Jawa Barat itu dokter endokrin anak hanya ada 2 di Bandung. Oh, Dua-duanya di Bandung. Di Banten, di sini nih, itu dokter endokrin anak hanya ada 2, di Cilegon dan di Karawaci. oke. Di Jawa Tengah itu seingat saya ada 2 atau 3, Semarang dan Solo. Endokrin anak ya. Endokrin anak ya, kita ngomong Ya. endokrin anak ya. Karena endokrin dewasa udah cukup Di lumayan banyak. Kalimantan, Beda ya, beda. di Kalimantan itu hanya ada 2. Seluruh Kalimantan, Satu Kalimantan. itu hanya ada 2. Di Papua satu pulau itu hanya ada 1. Wow. Wow. Saya ada dapat info dari teman di Surabaya. Oke. Dia tahu kalau ada pasien DM1 di Madura. Mereka konsul setelah udah KAD 3-4 kali. KAD itu yang Pak Arif tadi Iya. sudah ceritakan. Itu mereka biasalah orang daerah dengan herbal dan lain-lain, konsul pertama terus nggak lanjut lagi, tapi terus sudah KAD beberapa kali baru dia konsul ke ya di Madura itu nggak ada endokrin, jadi mereka harus ke Surabaya, dan itu udah 3-4 kali terjadi KAD baru mereka mengedukasi diri dengan konsul ke endokrin, suntik, jadi udah kapok gitu, istilahnya kapok untuk anaknya dengan kondisi KAD itu. KAD itu sangat, saya dengan anak saya puji Tuhan belum pernah KAD, jangan deh, jangan sampai KAD. Nah, kalau ada temen yang di grup ngobrol anaknya KAD dan segala macam, atau ada info yang KAD, saya langsung terasa nyes gitu, kayak saya ngerasain juga gitu loh. Ngebayanginnya udah ngeri. Serem ya, serem. Oke. Wah, terima kasih banyak Pak Sama-sama. Arif, Bu Pur sudah Sama-sama, Pak. mampir di Bedante Show. Mungkin untuk closing ada yang mau disampaikan sebagai untuk orang tua nih. Kalau saya lebih concern memang ke orang tuanya, karena ke orang tua yang tonggak utamanya ya. Kalau Iya. kita punya anak, yang pertama yang pasti itu yang saya pelajarin juga, jangan pernah denial sih ya. Terus kedua, kalau kita dengar kata-kata ke kanan kiri ya, tetap kita mesti cross check yang berkompeten. Mungkin dari Pak Arif atau Ibu Pur, silakan bisa di kamera untuk sahabat Bedante kita. Ya, untuk sahabat Bedante yang memiliki anak penyandang DM, pesan saya cuma satu, ikhlaslah gitu loh. Dengan ikhlas, hidup itu menjadi lebih mudah. Kita yakin bahwa anak kita bukan beban, tapi adalah rezeki buat kita. Saya kira itu. Kalau dari saya sendiri, sebagai orang tua kita tuh harus ya seperti tim lah, sebenarnya seperti pelatih gitu loh. Jadi tetap support anak-anak kita, kondisinya dia, supaya bisa kualitas hidupnya makin meningkat. Gitu aja sih. Terima kasih Bu. Ya. Ya, mudah-mudahan juga dari sahabat Bedante yang menonton di sini bisa mendapatkan insight, inspirasi, dan juga saya juga izin ya, nanti ada post IG-nya Ikadar. Jadi kalau misalnya mungkin dari sahabat Bedante ini ada yang kecurigaan nih anaknya DM atau tapi malu, masih belum ini, join aja grupnya ya. Ya, Bisa nanya silakan. kontak-kontak langsung, bisa join, bisa banyak informasi. Tapi yang saya mohon banget, jangan telat, jangan terlalu di denial, karena ini anak kita lagi gitu. Ya kan, kita yang tanggung jawab, biar gimana pun kita yang harus tetap bertanggung jawab kepada mereka, karena mereka masih belum bisa ngomong. Nah kan, jadi ada beberapa hal juga tadi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol Pak Arif, juga ada yang dari umur 0 gitu kan ya, baru lahir juga sudah ada yang kena. Nah itu informasi itu semua bisa didapat di Ikadar. Oke, jangan pernah ragu, silahkan langsung kontak, baca-baca dulu ya. Oke, gitu aja. Kita ada salam terakhir tadi Pak yang ini. Oh, Ya, terima kasih banyak sudah menonton kita. Bedante, be fun, be cuan, be inspire. ya. Thank you Ikadar Pak. Terima kasih.